Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Jadi pada pertemuan kali ini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Muhammad Zulkifli. Hadir, Pak. Afika Rida Utami. Hadir. Julfiandi. Hadir. Eni Cahyati. Hadir. Hadir. Heike. Hadir. Udah kah? Hadir semua ya. Jadi untuk selanjutnya Belum di absen, Pak. siapa yang belum diabsen? Rizky. Rizky Ananda. Rizky Ananda Semua, Pak. sudah di absen Rizky Ananda. Jadi selanjutnya untuk memulai pertemuan pada kali ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya karena sudah Bapak absen ya, untuk yang pertama ini Bapak akan memberikan satu subbab untuk materi pada pertemuan kali ini, yaitu tradisi dan budaya Islam di Jawa. Jadi sedikit Bapak jelaskan untuk materi pada kali ini, yaitu tradisi dan budaya Islam di Jawa, yang dimana tradisi dan budaya Islam di Jawa ini memenuhi keberhasilan syiar agama di suatu daerah dan tidak hanya ditentukan oleh kualitas ajaran agama itu sendiri, tetapi yang lebih penting bagaimana ajaran itu disampaikan kepada calon pemeluknya. Di Indonesia, syiar agama tersebut proses yang unik, menarik sekaligus cukup dan dinamis. Dan meskipun sudah berlangsung berabad-abad lamanya, seperti yang dilakukan oleh Wali Songo di Pulau Jawa, Wali Songo masuk ke Jawa melalui akulturasi budaya Jawa dengan Islam yang menghasilkan budaya Jawa yang bernuansa Islami. Selanjutnya, sebelum masuk Islam ke Jawa, pelaksanaan selamatan biasanya dimulai dengan bacaan mantra-mantra. Namun setelah Islam masuk ke Jawa, selamatan dikemas Islami seperti dengan yang disebut tahlilan, pengajian, dan tradisi Jawa yang bernuansa Islami yang masih dipelihara hingga saat ini, yaitu seperti yang Bapak sebutkan ini. Jadi lebih jelasnya yang pertama ini ada tahlilan. Tahlilan itu apa sih? Tahlilan itu upacara kenduri atau selamatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Yasin dan beberapa surat dan ayat pilihan lainnya. Diikuti kalimat-kalimat tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, dan tasbih subhanallah. Biasanya diselenggarai sebagai ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau tasyakuran, dan mendoakan seseorang yang telah meninggal dunia pada hari ke-3, 7, 40, 100 hingga 1000 dan selanjutnya haul atau 1 tahun setelah meninggal. Yang kedua yaitu sekaten. Sekaten adalah upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang di lingkungan Keraton Yogyakarta atau yang disebut biasanya itu Muludan. Selain untuk Maulid, sekaten diselenggarakan pula pada bulan besar atau pada bulan Zulhijjah. Pada perayaan ini, gamelan sekaten diarak dari keraton ke halaman Masjid Agung Jogja dan dibunyikan siang malam sejak seminggu sebelum 12 Rabiul Awal. Tradisi ini dipelopori oleh Sunan Bonang, dan syair lagu berisi pada pesan tauhid, dan setiap bait lagu yang diselingi pengucapan 2 kalimat syahadat atau syahadatain kemudian menjadi sekaten. Dan yang ketiga yaitu grebek maulid. Acara ini merupakan puncak peringatan Maulid Nabi. Pada malam tanggal 11 Rabiul Awal ini Sri Sultan beserta pembesar keraton yang Jogja hadir di Masjid Agung. Dilanjutkan pembacaan riwayat Nabi dan ceramah agama. Yang keempat yaitu takbir atau takbiran. Takbiran dilakukan pada malam 1 Syawal
pada malam Idul Fitri dengan mengucapkan takbir bersama-sama di masjid atau musola ataupun berkeliling kampung atau disebut dengan takbiran keliling. Yang kelima yaitu penggalan Hijriah. Masuknya agama Islam ke Indonesia secara tidak langsung membawa pengaruh pada sistem penanggalan. Agama Islam menggunakan perputaran bulan, sedangkan kalender sebelumnya menggunakan perputaran matahari. Perpaduan antara penanggalan Islam dengan penanggalan Jawa adalah sebagai berikut. Dan untuk penjelasannya nanti bisa Bapak kirim filenya ya untuk lebih jelasnya lagi ke anak-anak nanti. Siap. Selanjutnya itu yang keenam. Yang keenam itu apa sih? Grebek. Yang keenam itu grebek. Grebek itu sebuah tradisi Jawa untuk mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. Grebek pertama kali diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta oleh Sultan Hamengkubuwana yang ke-1. Grebek dilaksanakan saat Sultan memiliki hajat dalam berupa menikahkan putra mahkotanya. Grebek di Yogyakarta diselenggarakan 3 tahun sekali, yaitu pertama Grebek Pasa. Sawal diadakan setiap tanggal 1 Sawal bertujuan untuk menghormati bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Yang kedua, Grebek Besar diadakan setiap tanggal 10 Zulhijjah untuk merayakan hari raya Kurban. Dan yang ketiga yaitu Grebek Maulid setiap tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati hari Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh yaitu Sekaten. Apa itu Sekaten? Sekaten adalah tradisi membunyikan musik gamelan. Sekaten itu membunyikan musik gamelan milik keraton yang pertama kali terjadi di Pulau Jawa. Tradisi seperti ini sebagai sarana penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Dahulu, setiap kali Sunan Bonang membunyikan gamelan diselingi dengan lagu-lagu yang berisi tentang agama Islam, serta setiap pergantian pukulan gamelan diselingi dengan bacaan syahadat, yang akhirnya tradisi ini disebut dengan Sekaten. Maksud dari Sekaten adalah syahadatain. Yang kedelapan yaitu selikuran. Maksudnya adalah tradisi yang diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Ramadan. Tradisi tersebut masih berjalan dengan baik di Keraton Surakarta dan Jogja. Yang ke-9 yaitu megengan atau dangdangan. Upacara untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kegiatan utamanya adalah menabuh beduk yang ada di masjid sebagai tanda bahwa besok hari sudah memasuki bulan Ramadan dan semua wajib melaksanakan puasa. Upacara tersebut masih dipelihara di daerah Kudus dan Semarang. Yang ke-10 yaitu suranan. Suranan dalam penggalan Islam adalah bulan Muharram. Pada bulan tersebut masyarakat berziarah ke makam para wali. Selain itu, mereka membagikan makanan khas berupa bubur surah yang melambangkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 yaitu nyadran. Istilah nyadran berasal dari kata sadran dalam bahasa Jawa yang artinya ziarah atau nyekar. Dalam bahasa Kawi dari kata serada yang artinya upacara peringatan hari kematian seseorang. Dan yang terakhir yaitu lebaran ketupat. Lebaran ketupat disebut juga dengan Bagda Kupat. Dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Ketupat adalah jenis makanan yang dibuat dari beras dengan janur, yaitu daun kelapa yang masih muda. Anak-anak juga pada tahu kan semua ini janur itu apa, dan dibentuk seperti belah ketupat. Jadi itulah tradisi dan budaya Islam di Jawa. Pada saat itu ya Wali Songo lah yang membawa tradisi-tradisi tersebut ke Pulau Jawa untuk masuknya Islam di Pulau Jawa. Dan selanjutnya untuk penugasan nanti akan Bapak kirim ya tugasnya, karena tugasnya esai sudah Bapak ketik. Nanti tinggal Kosma konfirmasinya, ketua kelasnya konfirmasi ke Bapak, lalu dikirim ke anak-anak yang lainnya, ke siswa yang lainnya.
Jadi bisa dipahami ya untuk materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Jika sudah dipahami, karena waktu sudah habis atau sudah selesai ya untuk pertemuan kali ini, dan tugas sudah Bapak kirim. Untuk konfirmasinya ke Kosma nanti konfirmasi ke Bapak aja ya. Baiklah, karena waktunya sudah habis. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan Bapak WA nanti ya Kosmanya untuk pertemuan selanjutnya. Dan untuk yang terakhir yaitu Bapak absen kembali ya. Siapa aja yang tidak hadir lagi? Jadi sudah hadir semua. Baiklah, karena materi sudah dipaparkan tadi, kalian sudah paham juga, sudah lumayan paham. Jika tidak ada yang mengerti bisa ditanyakan kepada kawannya. Dan untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati, baca doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih karena kalian telah mengikuti pelajaran Bapak. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Whisky dipateni Kang. Masa kita Iya, nek ah. Lama bener kayaknya gue nih. Wih, lebay.